Sobat Fakultas Hukum, selamat datang kembali bersama kami dalam podcast pada malam hari ini dengan berjudul Eksistensi dan Makna MPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Pada malam hari ini saya bersama dengan 4 narasumber yang akan membahas terkait dengan eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, mari kita perkenalkan nama dulu. Saya sebagai host, Cornelis Nelsar Tom Omburai. Kemudian ada narasumber yang pertama. Perkenalkan, nama saya Setiawan Yumardani Sau. Perkenalkan, nama saya Wiskin Putra Tia Makandolu. Perkenalkan, nama saya Renaldi Vanggidaya. Perkenalkan, nama saya Sergius Franciscus Nuasua. Itulah beberapa narasumber-narasumber yang akan memberikan penjelasan terkait dengan materi eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu video cuplikan MPR sementara sidang di dalam gedung MPR. Penerapan protokol-protokol kesehatan juga dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR kali ini. Sidang dibuka oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa sidang tahunan MPR yang telah kita selenggarakan sejak MPR masa jabatan 2014-2019 telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Sidang MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara. A few moments later. Oke, baik. Setelah tadi kita masuk secara garis besar terkait dengan topik pada malam hari ini, topik podcast kita yakni eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sekarang kita masuk bagaimana eksistensi MPR itu sebelum amandemen pada tahun 1945. Saudara Iwan, selamat malam. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar pada hari ini, saudara? Ya, puji Tuhan, baik. Baik, saudara Iwan, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan eksistensi lembaga MPR itu sebelum dilakukan amandemen pada tahun 1945. Oke, baik, terima kasih saudara Nelsar. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nelsar. Pada masa berlakunya Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi. MPR membawai lembaga-lembaga negara lainnya. Kekuasaan MPR itu tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif, melainkan secara enusiatif. Artinya, selain kekuasaan yang ditetapkan, menurut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai kekuasaan-kekuasaan lainnya. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR dibentuk dengan tujuan utama untuk mewenai kehendak rakyat melalui perwakilan yang diangkat dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Salah satu tugas utamanya adalah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI yang merupakan dasar hukum tertinggi negara. MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang pada masa awalnya pada masa awal kemerdekaan menjadi proses politik penting dalam menentukan arah pemerintahan negara.
Dalam konteks ini, MPR menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam proses politik dan pengambilan keputusan dalam suatu negara. Oke, baik, terima kasih Saudara Iwan. Seperti yang Saudara Iwan jelaskan tadi bahwa sebelum amandemen tahun 1945 itu MPR memiliki kewenangan untuk memilih dan melantik presiden dan wakil presiden ya, seperti dijelaskan oleh Saudara Iwan tadi. Baik, terima kasih Saudara Iwan telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana eksistensi MPR sebelum amandemen pada tahun 1945. Oke, baik, sahabat Fakultas Hukum di mana saja kalian berada, setelah tadi kita membahas bersama dengan Saudara Iwan terkait dengan eksistensi MPR sebelum amandemen pada tahun 1945. Sekarang kita kembali lagi untuk membahas terkait dengan eksistensi MPR sesudah amandemen 1945. Oleh karena itu, selamat malam Saudara Aldi. Selamat malam Saudara Nelson. Nah, bagaimana kabar Saudara Aldi pada malam hari ini? Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Oke, Saudara Aldi. Aldi, bagaimana eksistensi MPR sesudah amandemen pada tahun 1945? Baik, Saudara Nelson, saya akan menjelaskan eksistensi MPR setelah amandemen. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, peran dan eksistensi MPR ini mengalami perubahan yang kita tahu signifikan besar. Amandemen ini mengurangi kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang lebih luas seperti memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Namun setelah amandemen 1999 terjadi, MPR kehilangan kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang sekarang menjadi wewenang rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Hal ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam mekanisme demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpinnya sendiri. Selain itu, fungsi MPR dalam menetapkan GBHN juga dihapuskan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa MPR tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan nasional yang bersifat jangka panjang. Pemberian kewenangan ini kepada presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya menjadikan pemerintah lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman. MPR yang sebelumnya memiliki fungsi strategis dalam memutuskan kebijakan negara, kini hanya memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta mengawasi jalannya pemerintahan. Pasca amandemen, MPR berfungsi dalam rangka yang lebih demokratis dan modern, mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang mengutamakan kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi menjadi bagian lembaga yang dominan dalam pengambilan keputusan politik, namun tetap memiliki relevansi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sekian, Saudara Nelson. Oke. Baik, terima kasih Saudara Aldi yang sudah menjelaskan bagaimana eksistensi MPR sesudah amandemen pada tahun 1945. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan kepada Saudara Aldi itu, MPR itu tetap memiliki peran penting sebagai lembaga pengawasan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu tugas utama MPR itu setelah amandemen adalah menjaga agar pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Oke, baik, terima kasih Saudara Aldi sudah menjelaskan kepada semua pemirsa terkait dengan eksistensi MPR sesudah amandemen pada tahun 1945. Oke, setelah tadi kita berbincang dengan Saudara Aldi terkait dengan eksistensi MPR sesudah amandemen pada tahun 1945, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikut. Sebelum itu,
Saya sudah kedatangan narasumber kita yang ketiga, Saudara Weslin. Halo Saudara Weslin. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saudara Weslin, saya ingin bertanya sedikit bagaimana penafsiran pengertian MPR itu sendiri. Apakah sama atau identik dengan rakyat, ataukah MPR itu hanya dijadikan sebagai suatu lembaga untuk golongan-golongan tertentu, Saudara Weslin? Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit penafsiran MPR itu. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, MPR berfungsi sebagai lembaga yang secara langsung mewakili kedaulatan rakyat. Pada masa tersebut, MPR terdiri dari perwakilan dari DPR dan DPD yang dipilih langsung melalui mekanisme tertentu. Dalam hal ini, MPR berfungsi untuk menyalurkan kehendak rakyat dalam pengambilan keputusan penting seperti menetapkan undang-undang dasar dan memilih presiden. Oleh karena itu, di dalam konteks ini, MPR bisa dianggap sebagai representasi dari rakyat Indonesia secara keseluruhan, di mana setiap keputusan itu yang diambil oleh MPR itu mencerminkan suara rakyat meskipun melalui perwakilan yang dipilih. Namun, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, peran MPR mengalami perubahan yang signifikan, yang kemudian mempengaruhi cara pandang kita terhadap hubungan MPR dengan rakyat. Amandemen menghapus kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta menghapus garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana MPR masih dianggap sebagai representasi murni dari kehendak rakyat. Oke, saya akan lanjut. Salah satu pandangan yang muncul setelah perubahan tersebut adalah bahwa MPR kini lebih berfungsi sebagai lembaga yang mewakili golongan tertentu dalam masyarakat, bukan lagi rakyat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan sistem pemilihan anggota MPR yang mewakili perwakilan dari berbagai kelompok dan partai politik. Meskipun MPR terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, seringkali keputusan-keputusan yang diambil oleh MPR dapat mencerminkan kepentingan politik tertentu yang lebih mendominasi dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara umum. Ini terjadi karena dalam sistem demokrasi parlementer, MPR menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan kehendak seluruh rakyat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa MPR meskipun memiliki fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, tidak bisa sepenuhnya dianggap identik dengan rakyat. MPR lebih tepat dilihat sebagai lembaga yang mewakili berbagai golongan dan kepentingan politik dalam masyarakat. Sebagai lembaga yang mewakili berbagai golongan dan kepentingan politik dalam rakyat, seringkali merupakan kompromi antara berbagai kekuatan politik yang ada. Dalam hal ini, meskipun MPR memiliki tujuan untuk mencerminkan kehendak rakyat, realistis politik dan struktur kekuasaan seringkali mempengaruhi pada pengaruh golongan dan partai tertentu. Oleh karena itu, meskipun MPR berasal dari rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan, tidak dapat disangka bahwa lembaga ini seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada. Baik, itu saja mungkin saya bisa menjelaskan. Baik, Saudara Weslin, terima kasih atas penjelasannya. Berarti saya menangkap dari Saudara Weslin tadi bahwa MPR itu dia mungkin namanya saja sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dia itu identik untuk golongan atau partai-partai tertentu karena dia tidak sepenuhnya dianggap identik dengan rakyat itu sendiri. Kemudian MPR itu memiliki tujuan untuk mencerminkan kehendak rakyat. Realitas politik dan struktur dari MPR itu tersendiri berasal dari rakyat. Namun pada realitanya atau kenyataannya bahwa MPR itu seringkali dijadikan sebagai lembaga untuk beberapa golongan atau beberapa partai tertentu. Ya, baik, Saudara Weslin, terima kasih atas penjelasan terkait dengan masalah tadi MPR apakah sebagai lembaga untuk rakyat yang mereka aspirasikan atau MPR itu dijadikan sebagai lembaga-lembaga untuk golongan tertentu. Terima kasih. Baik, Sobat Fakultas Hukum di mana saja kalian berada. Tadi kita sudah berbincang dengan Saudara Aldi, Saudara Iwan, dan Saudara Weslin terkait dengan eksistensi MPR dalam
sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya bagaimana, saya ingin bertanya sedikit kepada saudara. Selamat malam saudara RJ. Selamat malam saudara. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan baik. Saya ingin bertanya, alasan kedudukan MPR itu di amandemen pada tahun 1945. Apakah alasan di amandemen itu ada alasan politik atau ada alasan hukum di dalam hal tersebut? Baik saudara Nilsar, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa alasan kedudukan MPR diamandemenkan dalam Undang-Undang 1945. Apakah di dalam MPR itu ada alasan politik atau hukumnya? Jadi alasan yang pertama itu secara politik, amandemen kedudukan MPR itu dimaksudkan untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipasi. Sebelum amandemen pemilihan presiden dan wakil presiden, presiden itu dilakukan oleh MPR, yang berarti bahwa pemilihan pemimpinan negara lebih dikuasai oleh elit politik dan bukan langsung oleh rakyat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi lebih pada kepentingan golongan atau partai tertentu. Untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memutuskan untuk mengalihkan pemilihan presiden dan wakil presiden kepada rakyat melalui pemilu langsung. Hal ini memungkinkan rakyat memiliki suara langsung dan memilih pemimpin negara, yang menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dari sisi hukumnya, amandemen 1945 bertujuan untuk menyesuaikan struktur ketatanegaraan Indonesia, yang dimana dengan prinsip-prinsip negara hukum yang lebih baik dan lebih adil. Sebelum amandemen itu, kekuasaan MPR itu sangat besar, sehingga memungkinkan terjadinya konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak memberi ruang bagi sistem check and balance yang seharusnya ada dalam setiap negara demokrasi. Amandemen yang mengurangi kemenangan MPR juga bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara lainnya seperti presiden, DPR memiliki kemenangan yang lebih jelas dan terpisah sesuai dengan prinsip-prinsip kekuasaannya. Dengan demikian, perubahan ini lebih mengarah pada penguatan struktur hukum yang lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. Baik saudara RJ, terima kasih. Jadi seperti yang saudara RJ jelaskan tadi, ada dua faktor ya. Faktor pertama tadi dari faktor politik itu, amandemen kedudukan MPR itu dimaksud untuk menanggapi tuntutan masyarakat. Contohnya, sebelum amandemen itu, presiden wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Itu menurut masyarakat tidak bagus karena masyarakat tidak terlibat di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi menimbulkan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden itu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi kepada kehendak golongan tertentu. Kemudian pada faktor yang kedua itu dari sisi hukum. Dari sisi hukum ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur ketatanegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip negara, sehingga memungkinkan terjadi konsentrasi pada masing-masing lembaga, supaya tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak memberi ruang bagi sistem check and balance yang seharusnya ada di dalam setiap negara demokratis. Terima kasih saudara RZ yang sudah menjelaskan kepada penonton bagaimana alasan kedudukan MPR di amandemen. Baik, sobat Fakultas Hukum, tadi kita sudah membahas terkait dengan eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan. Dari narasumber pertama, Saudara Iwan sudah menjelaskan, kemudian narasumber kedua Aldi, narasumber ketiga Saudara Weslin, dan narasumber terakhir tadi di Saudara RJ. Selanjutnya saya akan merangkum semua pembahasan yang sudah dibahas tadi. Eksistensi dan makna MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan konstitusi, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945,
Sebelum amandemen, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas. Amandemen termasuk memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian serta menetapkan GBHN, menjadikannya lembaga yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik. MPR dalam konteks ini berfungsi sebagai representasi rakyat yang langsung menghubungkan kehendak rakyat dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, eksistensi MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak hanya mencerminkan evolusi demokrasi hukum, tetapi juga simbol penting dari kedaulatan rakyat. MPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan yang menjaga keseimbangan antar lembaga negara meskipun tidak lagi memiliki peran sentral seperti sebelumnya. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, MPR tetap relevan dalam menjaga agar kebijakan pemerintah tetap mencerminkan aspirasi rakyat, namun dengan mekanisme yang lebih terbuka dan demokratis. Baik, terima kasih kepada para sahabat Fakultas Hukum yang sudah menonton, para pemirsa yang sudah menonton video dan pembahasan dari kami semua. Saya sebagai host Cornelis Nelsar Tom Amurai pamit diri dan sekian, terima kasih.